Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Raditya Feriansyah dari kelas HPI 3C dengan NIM 232131100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dalalah ghairu lafziyah atau dalalah yang tidak jelas. Dalalah yang tidak jelas dibagi menjadi 4. Yang pertama khafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, yang keempat mutasyabih. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai khafi. Khafi adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna ada kejelasan, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna kepada suatu kasus tertentu. Contohnya ada pada Quran Surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariku wasarikotu fa'tahu adiyahuma, yang memiliki arti laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Yang memiliki arti ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri. Namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk tindak pidana pencopet atau penjambretan. Lalu yang kedua ada muskil. Muskil adalah suatu lafaz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat memahami lafaz tersebut. Yang contohnya terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutolaqatu wa tarabbasna bil anfusina salasata quru. Ayat tersebut memiliki arti wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu selama 3 kali quru. Perbedaan pendapatnya yaitu menurut ulama Hanafiyah, quru diartikan dengan masa haid. Lalu menurut ulama Syafi'iyah, quru diartikan dengan masa suci. Lalu yang ketiga ada mujmal. Mujmal adalah suatu lafaz yang mengandung makna yang bersifat global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya lafaz itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada pula contohnya yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 48. Wa amilus sholata wa atuz zakata, yang memiliki arti dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang pada ayat tersebut hanya diperintahkan untuk sholat dan zakat tanpa dijelaskan tata cara melaksanakan sholat dan ketentuan dari zakat. Lalu Rasul memberi penjelasan ayat tersebut di dalam hadisnya dan menjadikan makna ayat tersebut menjadi jelas. Yang terakhir ada mutasyabih. Mutasyabih adalah suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya ada pada Quran Surah Al-Baqarah yang berbunyi alif lam mim. Lalu yang kedua contohnya ada pada Surah Yasin ayat pertama juga yang berbunyi Yasin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.